Ikhwan, dalam kondisi duduk, hadap kanan gerak. Iya, good, bagus. Pegang pundak teman di depannya, pijit sekarang, pijit. Iya. Pijit, jangan dielus, dipijit, bukan dielus. Dipijit, dipukul-pukul dengan seikhlasnya. Bukan nyiksa, ya. Siap. Ya, pijit, pukul-pukul, ya. Kuat kedikit, jangan alang keluar, nakal, jangan. Beraso dikit biar lego. Nah, mantap, good, yes. Sekarang cukup, balik kanan gerak, iya. Gantian, pijit. Dan biar terasa lebih lemak, keras ke 3 kali lipat dari sebelumnya. Biar bangun kawannya, ya. Dipijit, dipukul-pukul, sambil doakan semoga ya Allah temanku, saudaraku sukses selalu, amin. Sehat selalu, amin. Prestasinya meningkat, amin. Hafalan Qur'annya bertambah, amin. Yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh, amin. Segera bisa berangkat haji umroh, amin. Bersama wong tua dan keluarganya, amin. Jadi wong kayo rayo, amin. Masuk surga galo, amin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Hadap kiri, ya, ke depan lagi, ya. Lemak kamu saling pijit, saling ngurut. MC dah kata yang nak pijit ngurut ini. Sama juga, ya, kameramen juga mantep baik-baik di sini, ya. Baik, insya Allah sedikit stretching dan peregangan tadi menandakan bahwa kita sudah siap untuk belajar bersama guru kita di kesempatan kali ini. Yang insya Allah meskipun beliau masih muda, inspirasinya itu membuat kita semakin bersemangat untuk menjadi seorang muslim yang baik, terutama mereka yang mencintai Al-Quran. Ustaz kita sudah ada di belakang, informasinya sedang bersiap-siap, dan insya Allah sesaat lagi beliau akan bergabung bersama kita. Beliau seorang founder @ngajila.id, dan luar biasa beliau merupakan salah satu dari 500 muslim berpengaruh di dunia tahun 2025. Masya Allah, tabarakallah, ya. Beliau punya 3,7 juta subscriber di YouTube-nya, 4,7 juta followers di IG-nya, dan 550.000 followers di TikTok. Ustadz kok tahu? Aku nyingok dulu tadi, ya. Dan mungkin di antara followers dan subscribernya ada antum semua. Maka insya Allah tanpa berpanjang kalam, mari kita sambut dengan semangat, dengan takbir yang menyala untuk Ustadz kita, Ustadz Muzammil Hasbalah. Takbir! Takbir! Ustadz Muzammil, kami silakan. Mana, Oh, masih berais caknya, Ya, tenang, sabar. Ya, di belakang tadi infonya, ya. Insya Allah kita akan bercerita di sini, dan nantinya buat teman-teman para peserta, kita challenge, kita minta semuanya mempersiapkan pertanyaan terbaik buat guru kita ini. Dan insya Allah ada 6 door prize. Door itu artinya pintu, prize itu artinya hadiah. Jadi kita hadiah pintu, ya. Ada beberapa pintu di sini yang silakan nanti Anda silakan pilih pintunya. Di situ ada hadiah. Baik, insya Allah sudah siap, ya. Sekali lagi dengan semangat, mari kita sambut dengan takbir Ustadz Muzammil Hasbalah. Takbir! Pada Ustadz kami silakan. Masya Allah. Salam Ustadz. Lemaknya MC era. Silakan Ustadz, sini Ustadz. Nah, fadhal Ustadz. Masya Allah. Umurnya masih muda, tahun 93, ya. Benar Ustadz, ya. Tahun kelahiran 93, ya Ustadz. Iya aja. Insya Allah ini guru yang kita nantikan dari tadi, yang beliau selain peduli dengan Al-Quran tentunya, karena memang kesalahan dengan Al-Quran, beliau juga sangat peduli dengan Palestina. Beliau Ustadz Muzammil Hasbalah, kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifa haluk Ustadz? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Sudah berapa hari di Palembang Ustadz? Sudah 2 hari. Sudah 2 hari Ustadz, ya. Iya. Alhamdulillah, selamat datang di Masjid Baitur Rahman Bang Raya Palembang Ustadz. Ini salah satu bagian dari followers antum Ustadz.
subscribers antum yang Anda berikan tadi ada sekitar 3,7, bahkan mungkin sekarang 4 juta lebih Ustaz ya. Ya, kurang lebih. Ustaznya sangat tawadu ya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, insya Allah rekan-rekan di kesempatan kali ini kita ikuti kajian Madani, Hijrah dan Kepedulian. Dan sebagaimana kita ketahui tadi beliau masuk dalam 1 dari 500 Muslim berpengaruh di dunia tahun 2025 ya. Masya Allah luar biasa. Dan salah satu yang membuat beliau terpilih adalah karena interaksinya yang luar biasa dengan Al-Quran. Mungkin boleh sedikit cerita Ustaz tentang bagaimana kecintaan antum dengan Al-Quran dan apa yang membuat antum sangat kuat interaksi dengan Al-Quran. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum teh enaknya anget-anget. Cakep. Boleh juga sambil nyemil kerupuk kemplang. Cakep. Saya siang ini bahagia banget Alhamdulillah. karena ketemu anak-anak Gen Z Palembang. Asik. Masya Allah. Barakallah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus Masjid Baitur Rahman Palembang, para asatidzah, sesepuh alim ulama yang hadir, tokoh-tokoh masyarakat yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama, dan semua jamaah yang hadir, terutama anak-anak muda kota Palembang yang semoga makin disayang oleh Allah Amin. Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya sebenarnya kalau dibilang gimana cerita kedekatannya dengan Quran, malu saya. Karena sebenarnya nggak sedekat itu juga. Gitu. Kalau dibilang ahli Quran, Allah lebih tahu lah ya gimana kedekatan saya dengan Quran yang sebenarnya biasa aja. Boleh jadi teman-teman yang hadir di depan saya ini jauh lebih istiqomah. Saya yang berbicara belum tentu lebih baik. Cuma karena aibnya ditutupin Allah aja. Kalau dibongkar mungkin bakal unfollow berjamaah. Nggak ada yang mau foto sama saya nanti pas udah beres gitu ya. Maka bersyukurlah kepada Allah yang Maha Sattar masih melindungi aib-aib kita. Dan sejujurnya kalau teman-teman panggil saya Bang Muzammil daripada Ustadz Muzammil, saya lebih respect, lebih senang, lebih nyaman. Ya biar kerasa lah saya masih sama-sama muda kayak teman-teman kan. Walaupun kita beda generasi, saya milenial, teman-teman Gen Z atau ada yang Gen Alpha juga nih. Ya, Ultimate Riz ya. Gak apa-apa, kita masih sama-sama muda lah. Paling beda di status doang. Saya udah dipanggil ayah, teman-teman masih pada single fisabilillah. Semoga istiqomah. Amin. Istiqomah apanya nih? Fisabilillahnya, bukan singlenya ya. Bahaya, jangan salah-salah aminin. Amin, amin. Baik. Jujur, kenapa saya kurang nyaman dipanggil Ustadz? Karena kalau di Timur Tengah, Ustadz itu S2, S3, bahkan profesor di bidang agama, baru dipanggil Ustadz. Kalau di negeri kita, semua da'i, semua guru TPA bahkan kita panggil Ustadz, iya enggak? Beda tradisi, beda culture. Ya udah nggak apa-apa, kalau dipanggil Ustadz atau mungkin Bang Ustadz boleh juga ya. Nah, saya terima-terima aja. Masa Ustadz gelarnya bukan LC sih? Ya iya, kan bukan lulusan Timur Tengah. Gelar saya ST soalnya. Kalau LC langsung ceramah sekarang ini kan. Ya. ST itu kepanjangannya apa? Bukan sarjana tahfidz ya. Bukan sarjana tilawah. Bukan sarjana tadabbur, bukan ya. Secara profesi saya ini seorang arsitek. Background keilmuan saya itu arsitektur. Jadi kalau teman-teman mau konsultasi di masa depan mau bangun rumah nih, insya Allah siap saya bantu desainkan. Tapi sebelum bangun rumah, bangunlah dulu rumah tangga ya. Bang Ustadz Muzammil, background keilmuannya kan arsitektur. Kenapa hari ini jadi qori? Kok hari ini jadi da'i? Emang apa hubungannya arsitektur dengan Quran? Ada nggak? Ada-adain aja lah ya. Vitruvius bilang arsitektur itu terdiri dari 3 unsur. Firmitas, utilitas, venusitas. Apaan tuh Bang? Itu, tas. Ya. Berat-berat dikasih kuliah nih siang-siang gitu ya. Ujungnya isi tas ya. Firmitas itu kokoh,
utilitas itu fungsi, venusitas itu indah. Bangunan arsitektur itu harus kokoh, berfungsi dan indah. Ini bangunan masjid kita ini kokoh nggak? Kokoh, kok nggak mungkin kita bisa beraktivitas di sini kan? Pasti ada struktur pondasi yang kuat, tiang penyangga yang hitung-hitungannya akurat, pemilihan materialnya yang tepat, sehingga kokoh. Dihantam hujan badai, digoncang gempa, nggak boleh runtuh, nggak boleh roboh. Itu unsur yang wajib ada pada arsitektur. Begitu juga saat kita berinteraksi dengan Quran. Ibadah kita secara umum harus kokoh. Dengan apa? Niatnya lillahi ta'ala, ada landasan ilmunya. Karena beribadah itu, beramal itu bukan tiru-meniru, melainkan harus dengan landasan ilmu. Ada perintah Allah, ada dalil, ada contoh dari Rasulullah, ada ijtihad dari ulama. Bukan asal lihat taklid buta, enggak begitu konsep beragama ya. Jadi kokohnya ibadah kita termasuk interaksi bersama Al-Quran, niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, sesuai dengan ilmunya, yaitu tajwidnya terjaga. Itu bacaan Quran yang kokoh. Kalau begitu apa hukumnya membaca Al-Quran? Kita bahas satu-satu dulu. Kan tadi niatnya kokoh lillahi ta'ala, tajwidnya terjaga ya. Kita bahas niat dulu. Teman-teman di sini pada belajar Quran atau bahkan hafal Quran, dari wajah-wajahnya kayak santri-santri nih. Iya. Apa tujuannya ngafal Quran? Lillahi ta'ala enggak? Mencari wajah Allah enggak? Keridhaan Allah bukan? Bukan supaya nanti di masa depan dapat jodoh hafiz-hafizah. Quran aja dijaga, apalagi kamu gitu. Ya elah. Enggak gitu ya. Lillahi ta'ala ya. Itu motivasi selanjutnya, bonus ya. Oke. Terus yang kedua, tajwidnya terjaga. Apa hukumnya membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid? Apa hukumnya mempelajari ilmu tajwid? Ada dua nih. Apa hukumnya mempelajari ilmu tajwid? Fardu kifayah. Apa hukumnya membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid? Fardu ain. Tahu bedanya? Paham perbedaannya? Kalau nggak tahu teori, nun mati ketemu ba hukumnya iklab. Kamu ketemu dia kapan ijab? Iya. Aduh. Itu ya sebenarnya nggak dosa kita nggak ngerti itu. Karena ada orang lain yang menjaga ilmu tersebut ya. Kan fardu kifayah, sebagian ngambil, sebagian enggak, kebebas, ya kan? Tapi kalau ngaji harus benar, gimana caranya? Karena membaca sesuai dengan ilmu tajwid itu fardu ain. Kalaupun kita nggak ngerti, saat bertemu denganmu, hatiku seperti kol-kolah terpantul-pantul gitu. Perasaanku kepadamu seperti izhar, jelas dan terang. Cocuin. Itu tapi disclaimer dulu ya, yang halal-halal aja ya. Jangan dipraktekin sekarang, nanti itu di keep dulu ya. Sok ngerti aja ini. Keep it halal gitu. Oke, jadi hukum membaca Al-Quran secara tajwid itu fardu ain. Karena dulu di zaman Rasul itu nggak ada ilmu tajwid. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Apabila dibacakan Al-Quran maka ikutilah bacaan itu. Islam ini spiritnya praktis bukan teoritis. Salat, kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Praktek duluan, teori belakangan. Baru ulama merumuskan rukun salat, syarat sahnya, yang membatalkannya. Teori belakangan. Tapi aslinya praktek duluan. Sama kayak Quran. Dulu kan Quran diajarkan dengan metode talaqi. Pernah dengar istilah talaqi? Guru nyontohin, murid niruin. Malaikat Jibril ke Rasulullah, Rasulullah ke para sahabat. Gitu polanya. Adapun teori tajwid itu baru ada 2 abad setelah Quran turun. Secara keilmuan. Makanya hukum mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah, tapi membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid itu yang fardu ain. Dipahami ya? Nah, kokohnya bacaan Quran kalau niatnya lillahi ta'ala. Yang kedua, tajwidnya terjaga. Seperti bangunan arsitektur, harus kokoh. Nggak ada tawar-menawar, itu harus ya. Yang kedua, arsitektur itu punya fungsi. Semua bangunan dibangun pasti punya fungsi untuk menampung aktivitas manusia. Tipologi bangunan ibadah, masjid,
Contohnya untuk kita sholat berjamaah, bermajelis ilmu dan lain sebagainya. Tipologi hunian, ada rumah, apartemen, hotel, kos-kosan dan lain sebagainya. Tipologi pertunjukan, amphitheater. Tipologi transportasi, ada stasiun, airport atau bandara. Tipologi koleksi, museum. Tipologi apa lagi? Dan lain sebagainya. Intinya arsitektur itu punya fungsi untuk menampung aktivitas manusia. Sebagaimana bangunan atau arsitektur itu punya fungsi, maka Quran itu harus berfungsi dalam hidup kita. Kapan Quran itu berfungsi? Ketika difahami, ketika direnungi, ketika diamalkan. Karena Quran itu punya banyak fungsi. Di antaranya hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia, bukti dan juga pembeda. Quran juga berfungsi sebagai syifa, obat, penyembuh, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Az-zikra, pelajaran, pengingat kita kepada Allah. Ada banyak fungsi Quran. Jangan sampai Quran itu nggak berfungsi dalam hidup kita karena jarang dibaca, terus nggak mau dipahami, nggak kita mengerti. Padahal Quran Allah turunkan liyadabbaru ayati, untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Beda tadabbur dengan tafsir. Tafsir itu menjelaskan isi kandungan Quran secara detail, rinci, jelas. Itu tugasnya ulama. Tapi kalau tadabbur itu kewajiban semua kita. Saya nggak bisa bahasa Arab, gimana dong mentadabburi Quran? Minimal baca terjemah. Mushaf dicetak lengkap dengan artinya, itu bukan hiasan doang, untuk dibaca. Saya tanya di sini, siapa di antara teman-teman yang hadir pernah khatam Quran plus dengan terjemah sekali aja seumur hidup? Ada? Ada yang pernah? Ngaji, baca arti, khatam 30 juz sekali doang, ada? Gak usah banyak-banyak. Ini iya takut ria atau gimana ini? Iya. Ya udah, saya challenge deh, dapat door prize umroh bila mampu. Berangkatnya sama saya boleh? Gak ada yang ngaku juga. Ya sejauh itu kita dari Quran. Gimana kita mau bahagia? Padahal apapun masalah kita, Quran punya solusinya. Tapi sebelum kita bahas poin ini, kita lanjut dulu ke apa persamaan arsitektur dengan Quran, ya. Tadi yang pertama apa? Kokoh, fungsi. Yang ketiga, indah, estetika. Arsitektur itu punya keindahan. Anak-anak muda hari ini kalau mau bangun rumah, stylenya apa? Seleranya gimana? Apakah klasik? Kayak bukan ya. Klasik itu selera boomer. Ya, minimalis, industrialis, ya, raw material itu unfinished. Ini memang belum beres aja sih. Gitu. Iya kan? Itu tapi konsep yang disukai anak muda itu industrialis, ya kan? Atau mungkin Skandinavian. Pernah dengar istilah-istilah itu? Itu selera hunian anak-anak muda, milenial Gen Z hari ini. Begitu juga dengan Quran. Saat kita membaca Al-Quran, ada seninya, ada stylenya, ada keindahannya. Ada irama-irama yang bisa kita gunakan. Misalnya bayati asli, Bismillahirrahmanirrahim. Bayati Kurdi, Bismillahirrahmanirrahim. Nahawan, Bismillahirrahmanirrahim. Jiharkah atau ajam, Bismillahirrahmanirrahim. Hijaz, Bismillahirrahmanirrahim. Saba, Bismillahirrahmanirrahim. Sika, Bismillahirrahmanirrahim. Rast, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman kalau ngaji iramanya yang mana? Sadaqallahul azim. Udah pada bingung semua. Atau kedengarannya sama aja, nggak ada beda? Ya, suara saya sama, tapi iramanya beda. Masa sih nggak ada beda? Beda kan? Ya, stylenya juga beda, genrenya juga beda kan? Ada yang sedih, ada yang bahagia, beda-beda kan? Nah, itu alternatif irama yang bisa kita gunakan ketika membaca Al-Quran. Kapan-kapan lah kita belajar, atau simak aja tutorial di YouTube. Kalau buat irama bisa. Tapi kalau buat tajwid, mohon maaf, ya harus punya guru. Karena kalau otodidak, khawatir gurunya setan. Astagfirullah, ya. Kita sangkanya udah bagus banget, udah benar banget ngajinya. Padahal pas dicek sama ahli,
geli dengarnya gitu kan. Nah, irama ini nggak usah khawatir teman-teman. Irama itu penyempurna dan memang dianjurkan oleh baginda Nabi, zainul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan golongan kami yang tidak melakukan Al-Quran. Tapi ingat di hadits qudsi Allah juga bilang, lallahu asyaddu adzanan. Allah itu lebih menyimak kepada seorang hamba yang membaca Al-Quran dengan indah. Artinya suara indah kita itu untuk Allah, bukan supaya si dia suka, ya, menarik hati calon mertua. Janganlah, tepis semua ya keinginan-keinginan duniawi itu. Atau biar followersnya banyak, subscribersnya nambah, ya, terkenal, diundang kemana-mana, bisa keliling dunia. Ini saya kayak lagi nasihatin diri sendiri atau gimana ya? Ya, untuk menjaga hati, kan balik lagi, unsur arsitektur itu ada 3, kokoh, fungsi, dan indah. Begitu juga interaksi kita sama Quran, harus kokoh dulu. Niatnya lillahi ta'ala, tajwidnya terjaga. Buat apa? Suara merdu, irama keren, tapi ngajinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Teng-teng, gak boleh kayak gitu. Kalau itu terjadi pada surah Al-Fatihah yang merupakan rukun salat, gimana sah salat kita? Kalau tajwidnya rusak, maknanya berubah, la haula wala quwata illa billah. Jadi harus kokoh dulu. Yang kedua harus berfungsi. Makin kita ngaji, makin bertambah iman di hati. Bukan makin keras hati makin kita ngaji. Suara saya paling bagus, saya qori juara internasional gitu. Saya paling keren, saya paling. Bukan buat bangga-banggaan Quran itu. Quran itu harus berfungsi untuk jadi obat hati kita. Ya, penghibur saat kita sedih, penyemangat saat kita berjihad di jalan Allah. Petunjuk kehidupan, itu fungsi Quran harus berfungsi dulu. Baru irama itu sebagai penyempurnanya, sebagai pelengkapnya. Ya ibarat arsitektur lah. Kalau cuma indah doang, kita lihat tampak depan bangunan, fasadnya dari luar keren banget, estetik banget gitu, Instagramable banget gitu, cocok buat spot foto-foto, estetik gitu. Tapi pas kita masuk ke dalam, banyak banget masalahnya. Pengap, lembab, retak, bocor di mana-mana, datang hewan-hewan yang nggak diundang, gelap di siang hari, nggak ada sirkulasi alami, nggak ada pencahayaan matahari gitu. Gak enak, nggak nyaman kan? Jadi indah itu penting, tapi yang lebih penting itu kokohnya, fungsinya, keindahan estetika itu sebagai penyempurna. Tapi by the way teman-teman, kalau tadi Ustadz menanyakan gimana kok bisa senang dengan Quran, cinta sama Quran, semangat mendakwahkan Quran gitu. Ya sebenarnya namanya iman pasti naik turun lah ya. Ada kalanya semangat, ada kalanya futur juga, manusiawi lah. Cuma memang dari kecil saya itu senang Al-Quran. Itu honestly gara-gara iramanya. Memang betul, pintu nomor 3 ini bisa jadi jalan masuknya. Kalau teman-teman hari ini, waduh saya memang belum punya kecintaan sama Quran, saya masih jauh dari Quran. Gimana saya belajar biar bisa istiqomah, konsisten atau rutin mengaji? Maka irama itu bisa menjadi alternatifnya. Karena gini, Allah itu punya sifat innallaha jamil yuhibbun jamal. Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Kita ini makhluk ciptaan Allah. Makhluk ciptaan Allah Al-Khaliq, Allah titipkan dengan fitrah itu. Kita juga senang dengan keindahan. Saya tanya ke teman-teman, lebih senang bacaan Quran yang gimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lebih enak mana? Yang kedua kan? Fitrah manusia itu senang dengan keindahan. Sesuatu kalau dibungkus dengan keindahan gitu, kita jadi suka. Makanya belajarlah mencintai Al-Quran pertama lewat seninya dulu. Step by stepnya gimana bang? Playlist yang rutin teman-teman dengerin ya. Kalau masih ada lagu-lagu galau udah dikurang-kurangin lah ya. Kalau belum bisa dihilangin, kurang-kurangin gitu. Kalau udah bisa dihilangin diganti sama Quran, itu top banget, keren banget gitu. Yang cowok jangan dengerin lagu metal, tapi dengerinlah murotal ya. Cari playlist Syekh Timur Tengah yang teman-teman sukai suaranya, yang teman-teman nikmati iramanya. Tiap orang itu punya selera yang berbeda. Kayak saya dulu waktu saya ngafal Quran, playlist favorit saya itu Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Karena suaranya itu lembut banget.
romantis banget, keren banget lah pokoknya Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Dan makin respect saya sama beliau, sebab beliau pernah ditawari jadi imam Masjidil Haram 2 kali. Cuma beliau menolaknya. Alasannya apa? Birrul walidain, karena beliau bakti sama ibunya. Karena ibu beliau nggak mengizinkan, beliau berasal dari daerah Ghamdan, Syekh Sa'ad Al-Ghamidi gitu. Itu jauh dari Mekah, ada di utara Saudi itu. Karena beliau ingin membahagiakan orang tuanya, beliau tolak tawaran menjadi imam Masjidil Haram. Padahal suara beliau banyak banget yang suka, termasuk saya gitu. Di murattal beliau 30 juz, 7 irama itu ada. Di Al-Fatihah ras. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iramanya ras. Di awal Al-Baqarah iramanya sika. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di pertengahan juz 1 iramanya jiharkah atau ajam. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Nikmat ya, syahdu ya, bahagia karakternya. Nanti di akhir ending Al-Baqarah iramanya soba. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Di awal Ali Imran ras lagi. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nanti di awal An-Nisa iramanya nahawan. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Al-ayah, itu nahawan. Di awal Al-Maidah ras lagi. Al-An'am jiharkah atau ajam. Al-A'raf awalnya soba, pertengahannya bayati. Nanti kalau kita terusin lagi ketemu irama Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan basmalahnya Al-Ghamidi banget tuh kan. Itu Hijaz. Nah, 30 juz, 77 irama ada. Nah, kalau kita memahami ilmu maqamat atau ilmu tarannum, kita nggak akan bilang saya mau ngaji pakai irama Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Enggak gitu kita ngomong, tapi oh saya pakai irama rasnya Al-Ghamidi. Oh saya pakai nahawannya Misyari Rashid Al-Afasi. Oh saya pakai bayati kurdinya Muzammil Hasbullah misalnya gitu. Nah, jadi itu seru banget. Saya masa kecil alhamdulillah ya. Ketika mungkin seusia adik ini itu dulu fokus belajarnya mujawwad. Kan ngaji itu ada 2 style lah yang umumnya dikenal masyarakat ya. Ada style mujawwad, ada style murattal. Style mujawwad yang gimana bang? Yang kayak kita temukan di musabaqah. Kayak qori juara internasional ketika haflah. Tahu kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah itu mujawwad style. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, biasanya digituin ya. Nah itu namanya mujawwad style. Waktu SD saya sedang mujawwad. Pas SMP saya tinggal di rumah tahfiz fokus ngafal Quran. Ditambah namanya anak kecil tadinya suaranya cempreng. Pas balil suaranya berubah jadi ngebas kayak cowok maco gitu. Iya kan? Itu buat mujawwad agak kesusahan. Ditambah saya lagi fokus ziyadah, murajaah. Kayak murattal nih lebih masuk, lebih aplikatif. Menghafal murattal, murajaah murattal. Mimpin sholat jadi imam murattal. Ya udah, saya fokus di murattal aja deh gitu. Itu awal mula kenapa saya fokus dan senang sama murattal gitu. Nah, intinya saya terus senang dengan Quran gara-gara iramanya. Ya ketika murattal saya koleksi lah irama-irama dari seluruh dunia. Syekh Misyari Rashid Al-Afasi, Sa'ad Al-Ghamidi, Abdurrahman Al-Ausi, macam-macam gitu. Syekh Ahmad An-Nufais, Syekh Abdurrahman As-Sudais, ya tapi jarang saya dengerin sih. Karena terlalu mainstream ya. Itu Imam Masjidil Haram tadi bagus banget karena irama beliau ras.
Kalau saya sih seneng nyari yang makom hazan. Makom hazan itu yang sedih-sedih gitu ya. Itu lebih senang saya koleksi. Kayak Syekh Wadi Al-Yamani yang iramanya itu Bayati Kurdi. Itu saya lebih seneng yang itu. Kalau Syekh Abdurrahman Sudais ya bukan saya koleksi, tapi kadang-kadang ya sering juga sih didengerin di mana-mana ya. Apalagi kalau berangkat umroh itu sampai sekarang beliau kan masih sering mengimami. Apalagi di hari Jumat, di malam 27 Ramadan tuh. Itu beliau itu dimainkan gitu. Bertugas beliau. Nah, jadi gitu teman-teman. Saya waktu kecil seneng ngaji gara-gara iramanya. Tapi ada tapinya nih. Semakin saya belajar, ternyata ada yang lebih nikmat dari irama. Teman-teman tahu apa? Apa itu? Apa coba? Quran itu nikmat dengan irama, valid. Tapi ada yang lebih nikmat dari irama, yaitu tadabbur makna. Itu lebih nikmat daripada irama. Beneran teman-teman. Karena irama itu nikmat gitu. Tapi Quran itu jauh lebih nikmat dengan tadabbur makna. Apa yang menyebabkan Sayyidina Umar bin Khattab tersentuh hatinya mendengar adiknya membaca surah Thaha? Apakah irama? Allahu a'lam gitu. Enggak tahu ada riwayat dengan itu. Apa yang menyebabkan Abu Lahab, Abu Jahal diam-diam nguping Rasulullah tilawah Al-Quran di malam hari saat tahajud, saat qiyamul lail? Apakah irama? Allahu a'lam ya. Atau satu kisah lagi. Dulu saat Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pulang perang, baru beres jihad fisabilillah. Dalam perjalanan menuju Madinah, markas kaum muslimin, kondisi sudah malam hari, udah gelap. Semua kelelahan, luka-luka, ya iyalah, baru beres perang. Sehingga Nabi mengistirahatkan seluruh pasukan di sebuah lembah. Kenapa lembah? Aman, dikelilingi oleh bukit yang menjadi benteng pertahanan, cuma ada pintu akses satu doang menuju ke sana. Nabi menunjuk 2 orang anak muda untuk jaga malam. Siapa mereka? Abbad bin Bishir dan Ammar bin Yasir. Abbad asli Madinah, orang Ansar. Ammar itu asli Mekah, orang Muhajirin. Tapi mereka bestian, mereka sahabatan. Ammar bin Yasir dan Abbad bin Bishir. Semua tidur, semuanya istirahat kecuali mereka berdua. Tapi mereka bikin kesepakatan lagi nih. Bro, gimana kalau kita jaga malamnya, bertugasnya gantian aja. Kan kita sama-sama capek nih. Kalau kita bablas ketiduran, terus nggak ada yang jaga, bahaya nih. Ya udah, siapa duluan? Aku aja ya duluan, kata Abbad. Kamu tidur dulu aja Mar, nanti tengah malam aku bangunin kamu, kita switch, kita gantian. Kita ganti shift. Oke, siap, laksanakan. Tidurlah Ammar bin Yasir, jaga malam Abbad bin Bishir. Karena suasana malam sunyi, tenang, aman, terkendali, Abbad jaga malam sambil qiyamul lail, sambil sholat malam. Menurut riwayat, dalam sholat itu dia memanjangkan bacaannya. Yang dia baca adalah surah Al-Kahfi. Begitu nikmat, begitu syahdu. Tiba-tiba lagi nikmat-nikmatnya sholat, ada musuh yang lewat, sedang menyisir lokasi. Dia mengendarai kendaraan dong. Dia hentikan kudanya, dia lihat lewat remang-remang cahaya rembulan, kelihatan ada seseorang berdiri di ujung sana. Itu ngapain itu? Begitu dia telisik demi telisik, dari ciri-cirinya kayaknya ini muslimin. Kelihatan dari jubahnya, jenggotnya, ini muslimin ini. Tapi dia nggak tahu kan lagi sholat, berdiri mematung aja gitu. Nggak dia deketin, tapi dia ambil busur panahnya, dia bidik ke arah Abbad yang lagi sholat, ditembak dan kena, nancap di tubuh Abbad yang lagi sholat. Sakit nggak kena panah? Sakit nggak? Mau dicobain? Jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Sakit ya? Tapi sholatnya tetap lanjut. Coba. Malah panahnya, anak panahnya dicabut. Lebih sakit lagi nyabut panah loh. Karena mata panah itu kan runcing. Ke arah belakang kan membesar tuh. Runcing juga lebih besar. Begitu dicabut, robek dagingnya. Muncrat darahnya, mengalir deras, tapi dia masih sholat.
Ditembak lagi yang kedua, kena lagi, dicabut lagi. Yang ketiga kena lagi, dicabut lagi. Sampai 3 kali dia udah sekarat karena kehabisan banyak darah. Disangka sama musuh ini udah dead nih, udah mati gitu. Dia tersungkur, dia tuntaskan sholatnya tetap Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Lalu dia merangkak ke tempat Ammar istirahat dengan susah payah. Lalu dia bangunin temannya, bro bangun, gua udah sekarat nih gitu. Ammar bangun-bangun, lagi ngumpulin nyawa, ngelihat kok darah udah berceceran begitu. Ada apa ini? Ada bahaya ya? Ada musuh ya gitu. Kenapa berbangunin sekarang? Kenapa nggak dari tadi? Gitu. Apa jawaban Abbad bin Bishr? Sesungguhnya aku tidak mau memutus nikmatnya bacaan Al-Quranku dalam sholat tadi. Masya Allah, emang boleh senikmat itu? Apa rahasianya? Pertama, level keimanan para sahabat Nabi itu luar biasa. Yang kedua, tadabbur makna. Karena nggak ada riwayat. Apakah Abbad baca Quran pakai irama Hijaz, pakai irama Jiharkah sehingga senikmat itu? Nggak ada riwayat tentang itu. Namanya lagi situasi perang, mungkin sholatnya juga nggak jahar, sir, nggak mungkin kenceng-kenceng bacaannya, pasti lirih, silence, ya kan? Tadabbur makna itu rahasianya. Memang Quran itu mukjizat teman-teman. Nikmatnya Quran bisa mengalahkan rasa sakit kena panah. Gimana dengan kita hari ini? Imam baca Quran agak panjang dikit, kita udah berdeham di belakang, nggak boleh nggak? Batal ya, jangan ya dek ya gitu. Astagfirullah. Atau kita udah dalam hati ini imam ngapain sih? Nggak bisa murajaah nanti pas sholat tahajud sendirian aja. Ini udah tahu sholat jamaah, banyak aki-aki, banyak kakek nenek di belakang gitu. Harusnya kita POV sebagai makmum, imam makin panjang bacanya, makin banyak pahala kita, tinggal dengerin doang. Dikali lipat pahala sholat lagi kan. Kan Quran aja satu huruf itu alfu hasanah, 10 kebaikan. Apalagi di dalam sholat, itu bertambah-tambah pahalanya kan. Harusnya gitu. Tapi kalau POV imam, janganlah sholat maghrib baca Al-Baqarah setengah juz ya. Itu juga enggak pada tempatnya, masing-masing ada makomnya. Nah gitu teman-teman, Quran itu jauh lebih nikmat dengan tadabbur makna. Karena gini loh, gimana kita mau bahagia kalau kita jauh dari Quran? Kalau teman-teman hadir lagi nanti malam nih, saya bakal bahas lebih lanjut insya Allah. Karena ternyata nanti malam kegiatannya di sini lagi ya. Nah, kita terusin ya, gimana seharusnya kita mentadaburi Quran. Karena gini, kalau kita mau bahagia, nggak boleh jauh-jauh dari Quran. Anak-anak muda hari ini, milenial, Gen Z, itu makin sulit buat bahagia. Entah kenapa, mungkin karena terlalu dimanjakan oleh teknologi ya. Karena kaidahnya begini, zaman yang sulit melahirkan generasi yang tangguh. Generasi yang tangguh berjuang sehingga mengubah zaman menjadi mudah. Zaman yang mudah akan melahirkan generasi yang lemah. Generasi yang lemah membalikkan lagi zaman yang nyaman menjadi sulit, menjadi susah. Gitu. Balik lagi gitu. Hari ini kenapa pejuang-pejuang di Gaza mereka hebat bertahan luar biasa? Karena situasinya seperti itu sehingga mereka menjadi tegar, menjadi kuat, kesabarannya luar biasa. Hari ini kenapa kita susah bahagia? Padahal semuanya serba ada. Saking mudahnya hidup teman-teman hari ini, kalau teman-teman belajar, sekolah, kuliah bahkan, bikin skripsi udah bisa dibantu AI, ChatGPT, Artificial Intelligence dan lain sebagainya. Gitu. Enak banget udah hidup. Mau makan tinggal klik langsung datang diantarin gitu. Enak banget udah hidup kita hari ini. Makanya itu yang mungkin yang membuat kita susah bahagia karena serba instan. Informasi dalam 1 tahun bisa kita akses dalam waktu 1 hari gitu. Over information kita hari ini. Itu sedikit banyaknya pasti mempengaruhi kejiwaan kita sehingga kita sulit untuk bahagia. Maka solusinya adalah kembali ke Al-Quran teman-teman. Kalau kita jauh dari Quran pasti sulit buat bahagia. Karena sebenarnya apapun masalah hidup kita, Quran punya solusinya. Apapun keluhan kita tentang hidup ini, Allah punya jawabannya. Ya Allah, kenapa engkau uji hamba ya Allah, berat banget ya Allah. Hamba udah gak sanggup ya Allah, udah gak mampu ya Allah, mau nyerah aja rasanya. Allah jawab, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba melebihi batas kemampuannya. Jadi kalau kita diuji sama Allah, Allah udah ngukur, kita pasti sanggup melewatinya. Jadi jangan minta sama Allah, ya Allah,
hilangkan masalah dari hidup hamba. Nggak mungkin, masalah itu sebuah keniscayaan. Tapi ya Allah kuatkan pundak hamba untuk memikulnya, gitu. Terus kita sulit bahagia hari ini, hati kita ramai gitu ya. Padahal kita lagi di tempat yang sunyi, berisik isi kepala gitu. Insecure, overthinking, frustasi, depresi, insomnia, hati galau terus, susah buat tenang. Allah bilang, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Mungkin zikir kita yang kurang, istighfar kita yang jarang, padahal dosa kita segudang. Salawat kita sama Rasulullah kadang-kadang, jarang-jarang. Astagfirullah, gimana mau tenang kalau hati kita nggak terhubung sama Allah? Ya, kalau kita jauh dari Quran, kalau kita jauh dari sunnah Rasulullah, gimana mau bahagia? Hari ini anak-anak muda mageran, malas gerak gitu. Tiduran terus. Harusnya kan anak muda itu bawa perubahan. Ini malah mageran. Gimana mau bahagia? Sedangkan secara teori hari ini gitu. Ketika kita bergerak, ketika kita olahraga, workout, itu kan mengeluarkan keringat, yang mendetoks racun-racun tubuh, mengeluarkan hormon endorfin, itu kan yang dibutuhin tubuh buat bahagia. Walaupun ya kalau secara ruhiyah, bahagia itu dari hati yang bersyukur, ya kan? Tapi kalau physically, ya itu kan bisa dijelaskan secara ilmiah. Makanya Rasulullah itu menganjurkan kita untuk berolahraga, olahraga yang sunnah, nggak niatin ibadah pun auto berpahala, ya berkuda, berenang, memanah, dan apapun lah. Harus banyak gerak anak muda itu, biar bahagia, biar nggak stres. Quran dan sunnah itu solusi. Tapi saya masih susah bahagia juga, Kadang-kadang bahagia itu sulit diraih ketika ekspektasi nggak sesuai realita, ya nggak? Siapa yang jawab betul tuh? Relate banget ya. Kita pengen A, Allah kasih B gitu. Ya, pengen iPhone seri, pengen HP series terbaru gitu. Tapi punyanya HP kentang gitu. Pengen kuliah kampus A, keterimanya kampus B. Pengen masuk jurusan A, keterimanya jurusan C. Pengen meraih profesi A, jadinya profesi D. Kerja di instansi A, keterimanya instansi E. Pengen nikah sama dia, dianya nikah sama yang lain. Ditikung sama sahabat sendiri. Iya. Sakitnya tuh di sini. Jangan ya Dek ya. Apalagi harus melihatnya bahagia bersama yang lain. Aku harus hadir ke kondangan mantan, astagfirullah gitu. Jangan ya dia, nggak boleh pacaran nanti punya mantan gitu. Nah, kita sulit bahagia ketika ekspektasi nggak sesuai realita. Keinginan kita ternyata berbeda dengan takdir ilahi. Di situ kadang kita sulit buat bahagia, ya, sulit berdamai, ya enggak? Tapi ternyata Allah punya jawaban. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu benci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu suka sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kalian enggak tahu. Jadi jangan sok tahu. Itu yang terakhir enggak ada di ayat ya. Itu tadabbur. Serahin aja hidup kita sama Allah. Beriman kepada qada dan qadar, enggak bikin kita overthinking. Bikin kita tenang menjalani hidup. Karena apapun yang Allah takdirkan, itu pasti yang terbaik buat hambanya. Cuma kadang kita aja yang belum mengerti hikmahnya. Ya Allah, aku cuma pengen sama dia ya Allah. Ya Allah, kalau dia jodoh orang lain, saya juga orang ya Allah. Nggak usah paksa gitu. Nanti nggak baik gitu. Kalau emang bukan jodoh, nggak usah dipaksain gitu. Ya. Allah alam bisawab. Jadi kalau mau bahagia, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Baik, insya Allah. Oke, itu paparan yang luar biasa. Satu pertanyaan dijawab tuntas oleh Bang Muzammil. Kita punya kesempatan buat 5 penanya. Silakan bagi yang mau bertanya, dan kita punya hadiah pintu, Bang, door prize ya. Hadiah pintu ya. Ada 5 pintu di sini. Silakan nanti memilih. Silakan baik ikhwan ataupun akhwat boleh mengajukan. Saya minta 1 dong. Boleh? Pintu surga. Oh, Masya Allah. Tapi nggak ada yang megang kuncinya, bukan kita. 1, 2, 3. Yang akhwat 1, 2. Oke. Kita yang ikhwan dulu boleh mic-nya. Tolong panitia. Oke. Sebutkan nama dan status.
Masih single lillah. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat pada jelas ya. Oke Ustaz. Izin Ustaz bertanya, di era zaman serba digital ini, yang namanya media sosial itu kan banyak digunakan dan digemari oleh anak muda. Nah, namun dari perkembangan media sosial itu kan ada hal yang positif dan negatifnya. Nah, di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara mengimplementasikan tadabbur Al-Quran tadi dengan tren konten positif di media sosial yang digemari oleh generasi sekarang ini. Masya Terima Allah. kasih. Baik, terima kasih. Lanjut yang di belakangnya tadi. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davi Putra Setiawan dari Kabupaten Lahat. Izin bertanya kepada Al-Ustadz Muzamil Asbala mengenai tentang Al-Quran. Sebelumnya kami pernah membahas dengan teman saya yang hafiz, dan sebelumnya beliau itu sempat goyah karena ditanya oleh sahabat saya sendiri tentang hafalannya. Pertanyaan itu seperti ini Ustadz. Hafalannya. Hafalannya. Mungkin Ustadz bisa menjawab pertanyaan dari teman saya, mana yang lebih baik, menghafal Al-Quran tanpa menambahnya atau Apa? Menghafal Al-Quran tanpa? menambahnya? Maksudnya tuh mentok-mentok yang ada tuh lah. Oh. Nah terus Hanya itu mentok di situ aja. ya. Selanjutnya, atau membaca Al-Quran tanpa dihafal tapi membaca terus. Mana yang lebih baik menurut Ustadz? Terima kasih. Apakah bisa dipahami Ustadz? Hafalannya aja nggak nambah-nambah atau baca terus nggak ada hafalan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi yang ikhwan tadi yang baju itu. Setelah itu baru akhwat yang tiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Muzamil. Jadi akhir-akhir ini saya sering lihat konten abang tentang sering workout. Baru akhir-akhir ini Iya. melihat. Yang- Selama ini kemana aja? Yang workout Pak. Oh, workout. Oke, Iya, baik. Jadi baik. teman-teman saya juga banyak melakukan aktivitas tersebut. Namun di saat waktu sholat mereka malah melalaikannya. Jangan Dan Dek, ya. saat saya Jangan. ajak malahan mereka acuh tak acuh. Itu gimana Ustadz? Cara kita biar bisa mengajak mereka, dan apakah kita berdosa jika kita meninggalkannya setelah mengajaknya? Terima kasih Ustadz. Baik, baik. Terima kasih. Masya Allah. Jangan ya dia. Baik. Yang akhwat boleh mic-nya di. Atau kita jawab dulu. Oke, yang takutnya ikhwan dulu ya, nggak yang keburu tiga. nih karena Oke. udah dekat Sabar asar ya. Di langsung dirangkum Ustaz. Yang Ya, pertama, Bang, interaksi ya. A'udzubillahi pertanyaan yang Tadabur pertama ya. tentang tentang media. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi." Tidaklah Allah mengutus para utusan, para rasul kecuali dengan bahasa kaumnya. Rasul itu kan job desk-nya salah satunya adalah berdakwah, menyampaikan risalah Allah. Kita hari ini harus menjadi penyambung lisan Rasul. Balighu anni walau ayah, kata Nabi, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Gak harus nunggu sempurna untuk berdakwah, karena semua kita adalah da'i ilallah. Dakwah itu bukan hanya dengan ceramah, termasuk ketika kita menghadirkan konten-konten yang positif, yang menginspirasi. Itu termasuk man dalla ala khair falahu ajru mithlun kafa'ili. Siapa yang menunjuki jalan kebaikan, maka baginya pahala yang sama dari orang yang mengerjakan. Jadi dakwah itu memang luar biasa sih. Kalau kita menginspirasi orang, orang jadi dapat hidayah lewat perantara kita, itu kan kata Nabi lebih baik daripada unta merah. Lebih baik dari mobil sport warna merah lah kalau hari ini ya. Itu mahal banget, dan media itu sesuatu yang sangat penting. Dulu Rasulullah SAW mempercayakan salah seorang sahabatnya yang bernama Hasan bin Thabit, ahli syair, untuk mengkonter syair-syair negatif tentang umat Islam, tentang Rasulullah. Itulah media Nabi zaman dulu yang menjadi ijtihad ulama hari ini, bahwa kaum muslimin itu harus juga menguasai media. Karena hari ini siapa yang menguasai media itu bisa membangun opini publik kan. Hari ini kita nggak berperang angkat senjata belain Palestina, bebasin Al-Aqsa, tapi kita juga berperang di media. Maka itu penting. Apa keahlian antum? Jadilah konten kreator muslim yang menginspirasi. Jangan juga menjadi orang lain. Harus personal branding sehingga menjadi orang lain, nggak usah gitu. Apa potensi yang kita bisa? Kayak saya qori, saya arsitek, saya ya pekerja kreatif, saya pengusaha gitu. Sesuai dengan bidang saya, apa nih yang bisa jadi inspirasi? Yang tentu inspirasi tertinggi kita adalah Quran. Kalau bingung ide, buka Quran, baca Quran dengan artinya, insya Allah teman-teman nanti akan nemukan banyak inspirasi-inspirasi ketika membuat proyek-proyek, konten-konten gitu. Pengalaman saya begitu. Allah alam sawab, yang semoga Allah jaga niat lillahi ta'alanya ya. Amin. Karena tanpa keikhlasan nanti amal kita seperti
debu-debu yang berterbangan. Nauzubillah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Kemudian pertanyaan kedua, mana yang lebih baik? Menghafal Quran Tapi nggak nambah-nambah. segitu-gitu aja nggak nambah, atau baca Quran yang banyak gitu? Ini perbandingan yang Allahu a'lam sekali ya. Gitu. Allah yang lebih tahu ya. Yang jelas Allah mengapresiasi dari mujahadah kita, dari keseriusan kita beramal. Al jaza min jinsil amal. Tapi saya teringat perkataan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kurang lebih begini, amal soleh itu semakin besar pahalanya di sisi Allah kalau melibatkan hati. Artinya bacaan Quran yang interaksi dengan Quran yang besar balasannya di sisi Allah itu adalah pembahasan kita tadi, yang ditadabburi, baik dihafal ataupun dibaca, yang berusaha dipahami untuk diamalkan, itu yang paling besar pahalanya. Tentu lebih besar pahala menghafal Quran plus memahami arti daripada sekedar membaca plus memahami arti. Kenapa? Kalau kita compare antara menghafal dan membaca, lebih gede effort mana? Lebih gede effort menghafal, karena menghafal itu kita baca berulang-ulang sampai hafal, sampai melekat di hati kita. Al jaza min jinsil amal. Semakin besar effort kita, semakin besar juga balasan dari Allah. Itu kaidah ya. Kemudian Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bilang makin melibatkan hati makin besar pahalanya. Berarti semakin kita tadabburi, semakin kita renungi, semakin kita pahami, sehingga ayat Quran itu akan sampai ke hati kita, melembutkan hati kita, menambah keimanan di dalamnya, membuat kita makin yakin kepada Allah, makin semangat untuk beramal soleh, meninggalkan maksiat. Nah tentu itu jauh lebih besar pahalanya. Jadi antum mau pilih lagi ngafal Quran atau membaca Al-Quran, pesan saya plus tadabburi maknanya. Dan untuk Quran itu nggak usah buru-buru, nikmati aja. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila dibacakan Quran, ikuti bacaan itu pelan-pelan. Wa nazzalnahu tanzila wa rattalnahu tartila. Quran turun 22 tahun 2 bulan 22 hari. Selama itu Rasulullah mengumpulkan Quran di dadanya. Kenapa hari ini kita pengen menghafal Quran semudah tersenyum? Udah senyum belum hafal-hafal juga gitu. Ikut daurah sebulan khatam Quran, ya bisa sih, tapi jarang yang langsung mungkin gitu. Mungkin dapat ziyadahnya, dapat tasmi'nya, tapi mungkinnya belum gitu. Maka nikmati perjalanan menjadi ahlul Quran itu seumur hidup, sampai Allah bilang saatnya kamu kembali. Nah itu selesai. Kita udah hafal aja, masih harus terus diulang-ulang, terus di murajaah. Kapan murajaahnya? Setiap waktu. Bawa dalam salat, bangun malam. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa ta'u wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di malam hari sangat tepat untuk khusyuk, bacaan di kala itu lebih berkesan. Shadaqallah. Itu kata Allah di surah Al-Muzammil, surah saya ya. Allahu a'lam gitu. Yang ketiga Kemudian tadi yang ketiga, gimana workout. cara negur teman yang workout tapi nggak mau sholat berjamaah ketika azan berkumandang. Ya, dalam dakwah itu tugas kita mengajak. Kembali lagi kaidahnya, hidayah itu milik Allah. Nabi Muhammad SAW bahkan tidak mampu mengislamkan pamannya sendiri, Abu Talib. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah memberi petunjuk kepada hambanya yang dia kehendaki. Jadi tugas kita menyampaikan, harus dengan cara yang sebaik-baiknya. Jangan kita ngasal-ngasal dakwah terus dia aja yang belum dapat hidayah, jangan gitu. Juga maksimalkan ikhtiar dulu. Kadang-kadang kalau sama teman sebaya itu ya nggak bisa dengan ceramah gitu, sholat, ittaqullah, nanti masuk neraka. Nggak bisa kayak gitu kalau sama teman sebaya. Tapi dakwah itu harus dengan pendekatan yang lebih humanis gitu. Bro, gitu, kita sholat dulu lah ya. Ya biar berkah nih workout kita. Kan kita jadiin badan kita kuat, biar sehat sampai tua nanti. Biar kita biar kuat ibadah terus gitu. Kalau tubuh atletis mah itu bonus gitu. Jadi harus pelan-pelan gitu, ngajaknya ya, jangan dipaksa juga. Tunjukin bahwa antum yang istiqomah sholat, antum lebih berkah hidupnya, antum lebih berprestasi gitu ya. Antum juga lebih care sama orang lain gitu. Jadi orang nanti akan ngelihat, oh dia yang udah hijrah, dia udah rajin sholat, rajin ke masjid, rajin ta'lim, makin care dia nggak masih peduli sama kita yang masih sering maksiat ini gitu. Dia nggak ninggalin gitu. Teman-teman jangan ninggalin gitu, jangan merasa diri lebih baik juga. Habis hijrah, habis udah taat gitu ya. Fala tuzakku anfusakum. Jangan menganggap diri kalian suci. Apa yang perlu kita banggakan? Kita kan bisa ibadah juga karena ditolong Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah ya Allah, harus ikhlas. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kita ibadah bisa karena ditolong Allah. Jadi jangan ada ujub di situ.
nggak perlu bangga, nggak perlu merasa diri lebih baik. Ajak dengan cara yang baik-baik, dan kelembutan itu adalah kuncinya. Ya, sesuatu yang dibungkus dengan kelembutan itu pasti menarik hati. Tutur kata yang lembut, ya, jangan ada kebun binatangnya gitu ya, jangan membentak gitu. Insya Allah kayak batu keras kan, tapi kalau ditetesin air yang lembut, tap 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 tap, lama-lama juga akan hancur, akan pecah gitu. Dan minta doa sama Allah. Teman antum yang belum dapat hidayah itu, ya Allah kasih hidayah teman saya, Allah kasih hidayah teman saya, Allah, karena hidayah itu milik Allah gitu. Allah a'lam bishawab gitu. Baik, yang akhwat kita kasih kesempatan di G1, 2, yang belakang ini ya, satu lagi ya. Silakan Mike, yang ini satu. Ya. Singkat saja karena waktu kita sudah sangat dekat dengan asar, 10 menit lagi ya. Baik, mohon izin Ustadz. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara untuk menguatkan iman, menguatkan ikatan antara hafalan Al-Quran dan kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda, khususnya penghafal Al-Quran yang mungkin beberapa teman-teman saya juga yang menghafal Al-Quran sambilan dengan kuliah, yang seringkali merasa teralihkan oleh berbagai tuntutan duniawi. Terima kasih Ustadz. Baik. Baik, bismillah. Jawabannya itu ada di Quran surah Al-Muzzammil, bukan surah saya ya. Ya, mirip memang. Nah, jadi relate banget nih surah Al-Muzammil ini ketika Allah bilang Inna laka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya engkau di siang hari disibukkan oleh urusan-urusan yang panjang. Sadaqallah. Makanya Allah suruh apa? Qumil laila illa qalila, bangun malam hari, warattilil qur'ana tartila, baca Quran dengan tartil. Kenapa? Karena inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di malam hari sangat tepat untuk khusyuk dan bacaan di saat itu lebih berkesan. Prime time buat interaksi sama Quran itu di sepertiga malam terakhir. Gimana cara bangun malam? Saya belum terbiasa, tidur cepat. Tidur cepat biar bisa bangun cepat. Karena tidur di awal malam itu 3 kali lipat lebih berkualitas daripada tidur di akhir malam. Pernah begadang kan? Begadang itu bikin kita susah tidur, insomnia. Udah susah tidur, susah juga bangun. Salat subuh bisa dijamak sama salat duha. Itu kalau begadang gitu. Maka sunnah Nabi itu, Nabi nggak suka tidur sebelum Isya dan berjaga setelahnya. Jadi ikuti sunnah Nabi, kita insya Allah makin mudah jadi ahlul Quran. Kenapa? Karena orang yang pertama Allah berikan Quran, Nabi kita. Sekaligus orang yang paling sempurna ngamalin Quran, itu Rasulullah SAW. Quran yang berjalan. Kana khuluquhul Quran, akhlaknya Quran itu. Jadi kalau mau jadi ahlul Quran, tiru cara hidup Nabi, cara tidurnya, cara makannya, semua sunnah itu pasti memudahkan kita untuk taat, memudahkan kita untuk jadi ahlul Quran. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sungguh kami akan memberikan perkataan yang berat kepadamu Muhammad. Maksudnya amanah Quran itu berat. Makanya kalau kita mau install Quran di hati kita, menjadi akhlak kita, itu butuh perjuangan. Maka caranya harus ikut cara bagaimana Allah mendidik nabinya. Qumil laila illa qalila. Itu menjadi solusi. Kemudian di sela-sela aktivitas, misalnya belum sempat murajaah atau ziyadah sendiri, maka manfaatkan media. Isi playlist dengan murattal dari qori-qori favorit. Itu efektif banget loh buat murajaah. Ditambah lagi buat tadabbur nih. Saya nyaranin buat teman-teman yang memang udah punya hafalan Quran ya. Tadabbur bagi orang sibuk itu salah satu tipsnya bisa dengan mendengarkan murattal yang punya audio terjemah. Pernah dengar nggak yang begini? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pernah dengar nggak? Nah itu coba dengerin, ketik aja itu, searching aja Al-Quran audio terjemah Indonesia. Nah itu nanti muncul ada Syekh Mishari Rashid, ada Syekh Sa'ad Al-Ghomidi, Muzammil Hasbullah ada juga sih. Silakan teman-teman pilih aja yang mana yang teman-teman nyaman gitu. Dan itu membantu banget buat kita tadabbur. Ayat yang udah kita hafal itu ketika kita fahami terus sampai ke hati, tersentuh. Masya Allah itu nikmat banget. Kalau saya sekarang lagi berusaha merutinkan, itu saya dengerin juz 30 aja. Yang simple aja dulu, nggak usah yang jauh-jauh gitu ya. Juz 30 aja yang mungkin udah kita hafal dari kecil. Teman-teman dengerin dari surah An-Naba, tilawah plus terjemahnya, itu kayak indah banget ya, kayak berkesan karena kita memahami Quran itu dengan utuh gitu. Allah nyebutkan nikmatnya, terus Allah peringatkan kita dengan surga, neraka, dengan akhirat gitu, kayak nikmat banget lah gitu, dibikin mind blowing gitu, dibikin merenung. Itu nikmat banget dan pasti Quran itu jadi lebih berkesan di hati kita dan itu membantu kita untuk hafalan mungkin juga.
Karena tiap kali kita murajaah nanti tiap kali kita baca itu jadi reminder, jadi pengingat. Ini udah saya amalin belum? Gitu. Allah a'lam bishawab. Tapi langsung digabung ya dua pertanyaan tadi, satu dengan yang jilbab merah. Tolong mic-nya. Iya. Ke yang pakai baju, iya. Ya jilbab hitam sama yang jilbab merah di situ ya. Langsung dijamak pertanyaannya. Walaupun soalannya nggak dijamak ya. Ya, baik bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Asi, di sini ingin bertanya. Nah, tadi kan Ustaz menyampaikan bahwasanya ingin bahagia jangan jauh dengan Al-Quran. Tapi di zaman sekarang ini tantangan atau distraksi untuk lebih dekat dengan Al-Quran itu begitu banyak. Contohnya saya pribadi kalau scroll HP itu udah lewat waktu. Nah, pertanyaan saya, adakah tips untuk dapat menumbuhkan kecintaan kita terhadap Al-Quran pada generasi muda seperti saya ini? Terima kasih. Oke, langsung di belakang yang jilbab merah ya. Iya, cepat aja. Jika saya ingin membangun keluarga Qurani, menurut Ustadz seberapa penting saya harus memilih iman penghafal Quran? Oh, baiklah. Baiklah. Ada lagi Kak. Dan juga tips menjaga hati di tengah gempuran normalisasi pacaran, sedangkan kita tahu kalau mau belajar Quran hati harus bersih. Masya Allah. Silakan Bang. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, anti lebih tahulah bagaimana kondisi anti sendiri. Kalau bersosial media itu memang sengaja algoritmanya itu bikin kita candu. Itu memang udah by design sama yang punya platform, sama yang punya lapak gitu. Jadi kitanya yang harus membatasi diri, bikin komitmen sama diri sendiri. Kalau udah melakukan hal-hal yang produktif, mungkin tugas kuliah, pekerjaan, udah baca buku gitu yang melatih fokus kita, literasi kita, baru boleh rewardnya buka HP, itu pun di limit gitu, misalnya 15 menit gitu, dibikin alarm atau timer gitu. Kalau udah habis udah stop gitu. Kecuali memang antum kerjanya memang di sosial media kayak kami gitu, influencer, kami punya media gitu. Itu ada kebutuhan lain. Tapi kalau antum sebagai user gitu, emang batasin banget gitu. Karena waktu kita yang kesedot sebenarnya itu lari dalam bentuk materi ke pihak-pihak lain gitu ya. Waktu kita itu mahal banget, nggak bisa balik lagi, sadari itu ya. Karena kalau uang masih bisa dicari, waktu yang udah berlalu nggak bisa kembali kan gitu. Jadi hati-hati banget dalam memanfaatkan waktu. Terus set algoritma yang antum lihat gitu. Tentukan siapa yang antum follow. Following kita itu pastikan yang bermanfaat. Kalau memang mau dekat dengan Quran ya follow channel-channel murotal. Yang di follow itu ya kori-kori gitu. Jangan kebanyakan yang di follow itu ya apa ya, yang kurang-kurang manfaatnya lah gitu. Bukan nggak boleh, kadang-kadang mubah memang. Tapi kadang-kadang kalau bikin lupa waktu ya nggak bagus juga kan ya. Nah jadi jangan lama stay di konten yang kita udah tahu ini nyedot waktu kita, terus kita pantengin, itu nanti algoritma akan nge-boost. Dianggap itu yang kita suka, nanti dia suggest lagi yang kayak begitu. Tapi kalau kita putar ketika scroll yang konten muratal, konten ngaji kita biarin gitu. Habis kita scroll lagi itu pasti yang keluar kan ngaji lagi kan, seperti itu. Nah gitu salah satu tipsnya. Ya harus dibatasi sih waktu. Ya. Oke, yang Allah tadi. alam bisawab. Pertanyaan yang kedua, sebenarnya bukan poin pada penghafal Qur'annya, tapi soleh apa enggak. Ya, ahlul Quran atau enggak gitu. Itu yang teman-teman perlu istikharah, bukan hanya buat yang nanya ya. Buat semua. Kalau pengen membangun keluarga Quran nih, pengen punya anak solihah yang ahlul Quran juga, betul. Itu udah dimulai saat kita memilih calon ayah, calon ibu buat anak-anak kita kelak. Itu udah dimulai. Bukan nanti pas udah nikah, pas udah hamil, udah melahirkan baru dipikirin ilmu parenting, enggak gitu. Teman-teman hari ini menjaga diri aja, itu udah upaya untuk pengen punya generasi yang solihah, karena yang baik buat yang baik. Nanti orang tua yang baik besar kemungkinan bisa mendidik generasi yang baik juga, seperti itu. Nah, apakah harus hafal Quran atau enggak? Ya, tentu ketika dia hafal Quran menjadi nilai plus lebih baik. Tapi yang perlu dipastikan adalah solehnya, bukan hafal Qurannya. Karena mohon maaf ya, walaupun enggak semuanya, kan ada oknum gitu, hafal Quran tapi akhlaknya enggak Qurani. Karena imannya nggak tumbuh di hati, Quran baru sekedar di lisan, sekedar di pikiran gitu. Makanya teman-teman harus benar-benar istikharah, benar-benar selektif
utus misalnya orang kepercayaan, lihat gimana dia memperlakukan ibunya, memperlakukan adik perempuannya gitu. Itu menjadi parameter nanti dia akan berbuat baik juga, mengamalkan Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah perempuan dengan cara yang baik, yang ma'ruf, yang patut gitu. Diamalkan enggak? Atau cuma dihafal doang gitu. Nah, makanya butuh istikharah cinta itu sama Allah. Ya, minta petunjuk sama Allah karena kita enggak tahu masa depan. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kita, bukan kita, teman-teman kali ya. Saya mah udah kasih jodoh yang terbaik ya, yang sehidup sesurga. Amin. Amin. Bukan sehidup semati. Cinta sejati itu bukan sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Masa yang satu mati, yang satu bisa kawin lagi, ya kan? Allah a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, insyaallah sebagai closing statement Ustaz. Bang, sebagai closing statement karena ini udah masuk baik. asar. Anak-anak muda jangan punya waktu luang, harus selalu sibuk dalam kegiatan yang positif. Kalau enggak, itu kesempatan buat syaitan menjerumuskan kita minimal dalam kesia-siaan, bahkan kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Nah, yang laki-laki jangan lupa sholat berjamaah di masjid, ya. Yang perempuan sholat di awal waktu. Jangan lewati hari tanpa mengaji, biar berkah hidup kita ini. Tadabburi arti biar makin bertambah iman di hati. Satu lagi nasihat Ibnul Jauzi rahimahullah. Kayaknya ini relate buat kita hari ini. Lelahnya ibadah akan hilang, tinggallah pahalanya. Nikmatnya maksiat juga akan hilang, tinggallah siksanya. Jadi tinggal pilih aja, karena hakikatnya kita hidup di dunia ini ujian memang. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ujian kita nggak lama, sampai mati aja kok. Kalau mati besok, berarti sampai besok aja ujiannya. Ya, syukuri lapangnya hidup kita, sabari sempitnya hidup kita. Udah, itu aja kuncinya. Allah a'lam bishawab. Kita ketemu lagi nanti malam kalau ada waktu ya. Kita malam mingguan di rumah Allah, mudah-mudahan berkah. Kita insya Allah discuss lagi, sharing-sharing lagi, ngobrol-ngobrol lagi hal-hal yang positif, insightful from Quran insya Allah. Barakallahu fikum. Wa iyyakum. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullah khair kepada Bang Ustadz Muzamil Hasballah yang sudah menginspirasi kita selama kurang lebih 1 jam. Dan sebelum kita akhiri, kita akan terlebih dahulu memberikan cindera mata atau kenang-kenangan dari Yakesma dan semua hadirin. Dipersilakan untuk Bang Muzamil dan juga Pak Ayat didampingi oleh Pak Haji. Iya. Baik, dan ditemani oleh MC. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Alhamdulillah. Baik, dengan berakhirnya penyerahan cindera mata tadi, maka sudah seluruh rangkaian acara agenda kajian Madani kita Hijrah dan Kepedulian bersama Ustadz Muzamil Hasballah pada kesempatan sore hari ini, dan kita tutup dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya tadi silakan nih ikhwan 3 orang.